Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu dosen yang saya hargai, dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk kakak asisten yang saya hormati juga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Potensi Wave Energy Converter di Perairan Nias Indonesia. Di mana di sini disebutkan juga Wave Energy Converter masa depan atau sekedar angan. Oleh saya sendiri, nama saya Muhammad Darel Zaki Adam dengan NIM 1292403. Nah, dilanjutkan dengan latar belakang, di mana di sini ada 3 latar belakang. Yang pertama itu ada ketergantungan Indonesia pada pembangkit listrik berbasis fosil ini masih sangat tinggi. Angka yang menyebutkan yaitu sekitar lebih dari 80%. Dan yang kedua ada potensi energi gelombang laut yang besar di Indonesia. Dan yang terakhir di Nias, potensi Nias ini masih bergantung sama PLTD yang berbiaya tinggi dan juga beremisi besar. Solusi dari kami yaitu Wave Energy Converter atau WC yang tipe overtopping atau Wave Dragon. Nah, sebagai studi prakelayakan ini untuk menilai juga ada kelayakan teknisnya, ada potensi produksi listriknya, ada reduksi emisinya, dan aspek ekonomi awal sebagai upaya dekarbonisasi sistem dari kelistrikan si Pulau Nias ini. Nah, di sini kebutuhan energi Indonesia ini tumbuh 3-4% per tahun dengan lebih dari 80% pembangkit masih berbasis fosil. Intensitas emisi pembangkit ini mencapai 0,6 hingga 0,9 TCO kuadrat per MWH yang di mana menghambat pencapaian net zero emission. Di sebelah kanan juga ada data-datanya terkait target sosialisasi bauran EBT di Indonesia 2020 sampai 2030. Kita lanjut ke di sini ada ruang kajian. Ruang kajiannya di sini ada jenis studinya ini jenis studi prakelayakan. Lalu ada lokasi studi di mana berletak di lepas pantai barat di Pulau Nias, dan yang ketiga ada data dan metode di mana analisis berbasis data permodelan gelombang dalam jangka panjang gitu. Nah, yang pertama ada teknisnya di mana sini karakterisasi sumber daya COV, OHI, WEDI, dan estimasi annual energy production atau AEP. Dan di sini ada segi ekonomi, analisis NPV, IRR, dan LCOE itu menggunakan metode discounted cash flow atau DCF serta sensitivitas dari parameter utamanya. Nah, yang terakhir ada lingkungan di mana di sini kita mengestimasi reduksi emisi karbon untuk dampak lingkungan laut serta potensi manfaat ekologisnya. Dan di sini juga ada tujuan penelitian, di mana kita memiliki 3 tujuan penelitian, di mana yang pertama yaitu menilai potensi teknisnya, dan yang kedua itu menilai kelayakan ekonominya serta menilai dampak lingkungannya dari si Wave Energy Converter ini. Nah, dilanjut di sini ada metode penelitian, di mana kita ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis dari data-data oceanografi. Nah, metode ini sebenarnya dipilih untuk mengkuantifikasi gelombang, karakteristiknya, serta mengevaluasi potensi energi gelombang secara objektif berdasarkan data numerik jangka panjang. Pertama itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik ini menggunakan 2 jenis data utama yang sumbernya dari Copernicus Marine Environment Monitoring Service atau CMEMS disingkat. Data Global Ocean L4 Significant Wave Height from Reported Satellite Measurements. Nah, lalu dilanjutkan dengan metode verifikasi. Di sini ada grafik scatter plot bulanan dan juga perbandingan tinggi gelombang signifikan SWH dan bulan juga. Nah, di sini juga ada sistematika penulisan. Dilanjut di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan, di mana pendahuluan itu membuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan ruang lingkup kajian sama metode penelitiannya. Dan untuk tinjauan pustaka yaitu menyajikan landasan teori dan kajian pustaka yang mencakup konsep gelombang laut, teori gelombang linear, serta pendekatan analisis energi gelombang yang relevan dengan penelitian tentunya. Dan terakhir ada sistematika penulisan yang dimana bab ini merupakan inti dari penelitian tersebut yang menjadikan hasil pengolahan data gelombang, analisis potensi energi, lalu ada pembahasan implikasi teknis, ekonomi, serta lingkungan dari hasil yang diperoleh. Di sini ada teori dasarnya, di mana teori dasar ini kita menggunakan gelombang laut. Gelombang laut merupakan hasil interaksi dari angin dan permukaan laut yang menyimpan energi kinetik serta energi potensial EP dan EK. Nah, parameter utama itu kita ada tinggi gelombang signifikan dan periode energi gelombang HS dan TE. Dari sini rumus intinya itu rumus dispersi gelombang dan energi gelombang rata-rata serta daya gelombang laut dalam. Ini juga ada kelayakan lokasi, di mana lokasi WC ini harus stabil sepanjang tahunnya, tidak ekstrim, layak secara teknis dan operasional. Ini adalah beberapa indikator kelayakan yang digunakan di suatu lokasi. Nah, yang pertama itu ada coefficient of variation, COV, itu untuk mengukur stabilitas energi yang dihasilkan oleh gelombang. Yang kedua ada optimum hotspot identifier, OHI, untuk mengidentifikasi lokasi dengan potensi yang optimal. Dan yang ketiga ada Wave Energy Development Index atau WEDI, untuk menilai dominasi kondisi ekstrim gelombang. Dan yang terakhir ada batimetri dan jarak di pantai. Ini di sini menentukan kelayakan instalasi dan kabel listriknya. Inilah kenapa cocok untuk Nias, di mana tinggi gelombang yang optimal sekitar 1,2 hingga 1,8 meter dengan periode atau TE 7-9 detik, dan konsistensi daya tinggi dari coefficient of variation rendah sekitar 0,55 hingga 0,62, di mana di sini mengakibatkan hal tersebut itu dapat membuat gelombang terasa stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi rendah, lalu moderate high energy swell atau efisien bekerja tanpa merusak perangkat, dan yang terakhir itu menjamin faktor dari kapasitas tinggi sekitar 75% serta pasokan listrik yang andal. Nah, kenapa overtopping di sini? Dan overtopping ini digunakan untuk menyimpan air di reservoir untuk membuat elevasi muka laut menciptakan beda potensial. Dan di sini reservoir sebagai water bank agar putaran turbin stabil ketika menghadapi fluktuasi gelombang. Nah, di sini bagaimana kelayakan Wave Dragon, apakah layak atau tidak gitu. Di sini terlihat gambar di mana Wave Dragon atau wing reflectors ini sebagai konvektor arah gelombang yang dimana meningkatkan volume air atau overtopping hingga lebih dari 50%. Nah, di sini ada analisis dan pemodelan potensi energi gelombang. Nah, analisis ini berfokus pada validasi model numerik, pemetaan
kartesifikasi gelombang sebagai fondasi teknis instalasi Wave Dragon. Nah, di sini ada pertama ada verifikasi dan akurasi model, yang kedua ada analisis parameter dominan, yang ketiga ada indeks kelayakan lokasi, yang keempat ada klasifikasi state, yang kelima ada estimasi produksi daya. Ini ada metodologi, di mana ada 5 metodologi itu yaitu ada yang pertama ada lokasi studi dan sumber data, yang kedua ada state dan integrasi dengan Power Matrix, yang ketiga ada estimasi produksi energi tahunan Wave Dragon, yang keempat ada perhitungan reduksi emisi karbon, dan yang terakhir ada analisis kelayakan ekonomi. Nah, di sini ada kinerja teknis dari produksi energi ini. Nah, ini cukup menarik di sini karena ada 5 gambar yang dapat dilihat di sini. 5 gambar dengan peta barometri garis kontur kedalaman. Ini perangkat Wave Dragon ini berkapasitas terpasang 4 MW dengan daya rata-rata 3 MW, memiliki capacity factor sekitar 75%. Nah, ini sesuai sama karakteristik teknologi overtopping. Setelah memperhitungkan efisiensi wave to wire, ketersediaan serta rugi transmisi diperoleh AEP sebesar 26,3 GWh per tahun, yang menunjukkan bahwa hotspot baratnya secara teknis mampu mendukung operasi stabil dan layak diintegrasikan ke sistem kelistrikan pulau. Dan di sini juga ada perhitungan ekonominya dari CAPEX, OPEX, dan total OPEX. Walaupun memang cukup tinggi, namun dapat dilihat ini merupakan anggaran yang cukup realistis. Ini pada baseline, di mana baseline ini ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang menghasilkan karbon sebesar 0,986 ton karbon per MWh, dan solusi sekarang pengajuan instalasi PLTMG dengan estimasi karbon sebesar 0,5 ton karbon per MWh. Di mana di sini proyek kami itu dengan menginstalasi WEC atau Wave Energy Converter dengan Wave Dragon tidak menghasilkan emisi karbon 0%, tidak sama sekali. Dan di sini proyek kami mengurangi karbon sebesar 25.931 ton karbon per tahun jika kita bandingkan dengan PLTD dan 13.150 karbon per tahun dari baseline PLTMG. Ada juga di sini ada dampak lingkungan, ya, dan juga ada PESEL analysis, di mana PESEL adalah singkatan dari policy, environmental, social, technological, legal, and economic. Di mana PESEL analysis ini berguna untuk menganalisis aspek-aspek apa saja yang sekiranya dapat kita minimalisir pengaruhnya sehingga proyek yang kami jalankan itu akan lebih efektif nantinya. Baik, kesimpulannya, penerapan dari teknologi Wave Dragon dari WEC ini secara teknis, ekonomis, serta lingkungan itu layak untuk transisi energi Pulau Nias. Di mana latar belakangnya Nias ini merupakan salah satu pulau-pulau terpencil di Indonesia yang sangat bergantung pada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang berkontribusi pada tingginya emisi karbon dan juga biaya energi. Pulau Nias ini memiliki potensi energi gelombang yang signifikan, namun belum bisa dimanfaatkan walaupun ada target energi terbarukan nasional. Nah, konversi energi gelombang menggunakan teknologi overtopping Wave Dragon untuk pembangkitan listrik berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.